Selamat datang di Kisah Cerita. Di sebuah desa yang terpencil di Riau, tersembunyi di antara perkebunan sawit yang menghampar luas, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Ia tinggal bersama ibunya, Aminah. Di sebuah gubuk reot yang nyaris roboh, Aminah, seorang wanita tua berhijab lusuh, sudah tidak mampu lagi bekerja. Tubuhnya ringkih dimakan usia, hanya doa yang bisa ia panjatkan setiap hari. Hasan bekerja serabutan demi menghidupi mereka berdua. Ia menjadi buruh tani, kuli bangunan, bahkan pemulung di tempat pembuangan sampah. Uang yang ia dapat tak seberapa, namun cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Mereka hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Namun Hasan tak pernah mengeluh, ia selalu berusaha tegar dan sabar demi ibunya tercinta. Warga desa memandang mereka sebelah mata. Kemiskinan membuat mereka dikucilkan dan dianggap rendah. Tak ada yang mau bergaul atau membantu mereka. Hasan dan Aminah hidup dalam kesendirian dan kepahitan. Namun, Hasan tak pernah dendam atau marah pada warga desa. Ia tetap berusaha berbuat baik dan ramah pada semua orang. Ia percaya suatu saat nanti hati mereka akan luluh dan menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat. Suatu malam, Hasan bermimpi buruk. Ia melihat banjir besar melanda desa mereka. Air bah datang dengan dahsyatnya, menghancurkan rumah-rumah dan menenggelamkan seluruh desa. Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Keesokan harinya, Hasan mencoba memperingatkan warga desa tentang mimpinya. Ia mendatangi rumah-rumah dan menceritakan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Namun, warga desa hanya menertawakan dan menganggapnya gila. Hasan, jangan percaya pada mimpi. Mimpi itu hanya bunga tidur, kata seorang bapak dengan nada mengejek. Kamu itu miskin, bodoh, dan suka menghayal. Lebih baik kamu kerja saja yang benar, daripada menyebarkan berita bohong, timpal seorang ibu dengan wajah sinis. Hasan merasa sedih dan kecewa. Ia tahu warga desa tidak akan mempercayainya. Namun ia tak menyerah, ia yakin banjir besar itu akan datang dan ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan ibunya. Dengan sekeras tenaga, dia berusaha mengumpulkan potongan dan ranting kayu dan juga tali. Ia mulai membangun rakit sederhana di tepi sungai. Ia bekerja siang dan malam tanpa lelah dan putus asa. Ia tahu waktu semakin mendesak dan ia harus segera menyelesaikan rakitnya. Aminah yang melihat Hasan bekerja keras merasa terharu dan bangga. Ia tahu Hasan adalah anak yang baik dan penyayang. Ia selalu berusaha melindungi dan membahagiakannya, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Hasan, anakku, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Istirahatlah sejenak, kata Aminah dengan nada khawatir. Tidak apa-apa, Mak. Hasan harus segera menyelesaikan rakit ini. Banjir besar itu pasti akan datang, jawab Hasan dengan wajah serius. Akhirnya rakit itu selesai juga. Hasan merasa lega dan senang. Ia segera membawa rakit itu ke dekat gubuk mereka. Ia berharap rakit itu bisa menyelamatkan ia dan ibunya dari banjir besar. Beberapa hari kemudian, langit mendung dan angin bertiup kencang. Hujan mulai turun dengan derasnya. Air sungai mulai meluap dan membanjiri sawah-sawah di sekitar desa. Warga desa mulai panik dan ketakutan. Mereka baru menyadari Hasan benar tentang banjir besar itu. Mereka berlarian ke sana kemari mencari tempat yang aman untuk berlindung. Hasan segera membawa Aminah ke rakitnya. Ia membantu ibunya naik ke atas rakit dan mengikatnya dengan tali agar tidak jatuh. Ia sendiri juga naik ke atas rakit dan mulai mendayung menjauhi desa. Banjir besar datang dengan dahsyatnya, air bah menghantam rumah-rumah dan merobohkannya. Pohon-pohon tumbang dan hanyut terbawa arus. Teriakan minta tolong menggema di mana-mana. Hasan terus mendayung rakitnya dengan sekuat tenaga. Ia berusaha menghindari arus yang deras dan benda-benda yang hanyut di sungai. Ia tak peduli dengan bahaya yang mengancam dirinya. Yang penting baginya adalah menyelamatkan ibunya. Setelah berjam-jam berjuang melawan banjir, Hasan dan Aminah akhirnya berhasil mencapai tempat yang aman. Mereka terdampar di sebuah bukit yang tidak terendam banjir. Mereka selamat dari maut. Warga desa yang lain banyak yang tidak selamat. Mereka hanyut terbawa arus atau tertimpa reruntuhan rumah. Desa mereka hancur lebur dan rata dengan tanah.
Hasan dan Aminah merasa sedih dan berduka atas musibah yang menimpa desa mereka. Mereka kehilangan rumah, harta benda, dan orang-orang yang mereka kenal. Namun, mereka tetap bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk hidup. Mereka memulai hidup baru di bukit itu. Mereka membangun gubuk sederhana dan sisa-sisa kayu yang mereka temukan. Mereka bercocok tanam dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Warga desa yang selamat juga ikut bergabung dengan mereka. Mereka belajar dari pengalaman pahit ini dan mulai hidup rukun dan saling membantu. Mereka menyadari kemiskinan dan perbedaan tidak seharusnya membuat mereka terpecah belah. Mereka harus bersatu dan bekerja sama untuk membangun kembali desa mereka. Hasan dan Aminah menjadi panutan bagi warga desa. Mereka dihormati dan dihargai. Karena kebaikan dan ketabahan mereka, mereka membuktikan kemiskinan bukanlah halangan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kisah tentang Hasan dan Aminah menjadi legenda di desa itu. Mereka dikenang sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan desa dari banjir besar. Nama mereka diabadikan dalam sejarah desa sebagai simbol cinta, kasih sayang, dan pengorbanan.